Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengemudi serta Ibu pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi skripsi saya yang berjudul tentang inovasi jaksa masuk pasar oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Rian Putra dengan nomor BP 1610 84 30 15 untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul tentang inovasi jaksa masuk pasar oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Datar. Pada skripsi ini terdiri dari 169 halaman dengan menggunakan 7 buku teori, 2 buku metode, 6 jurnal, 3 skripsi, dan 19 dokumen pendukung yang didapatkan dari informan utama dan juga informan triangulasi. Penelitian ini berfokus kepada untuk melihat karakteristik atau atribut dari pelaksana inovasi jaksa masuk pasar yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Datar. Dengan lokus penelitian di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, untuk yang pertama, latar belakang pendahuluan. Demokrasi menuntut negara mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah selaku lembaga pengelola negara wajib mementingkan dan melayani segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menanggapi kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Adapun isi dari undang-undang ini yaitu pelayanan publik adalah kegiatan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Adapun permasalahan pelayanan yang ada di Indonesia yang sering kita temui yaitu berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Maka untuk dari itu terdapat 8 agenda reformasi birokrasi, salah satunya adalah reformasi pelayanan publik dengan prinsip dasar seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan merata, ketepatan waktu. Maka untuk menjawab itu dilahirkan Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan daerah. Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, tujuan inovasi yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah melalui pertama, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah. Selanjutnya, ada pun bentuk-bentuk inovasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan daerah. Untuk memotivasi daerah dalam pembangunan daerah, dilakukan penganugerahan perencanaan pembangunan daerah oleh Bappenas. Berdasarkan penghargaan ini, Kabupaten Tanah Datar berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan perencanaan pembangunan daerah terbaik tingkat nasional pada tahun 2019. Hal ini bisa kita lihat pada tabel berikut. Bahwasanya pada tahun 2019 Tanah Datar meraih penghargaan sebagai daerah dengan PPD terbaik peringkat 1 nasional, dan untuk tahun 2017, 2018, dan 2019, Tanah Datar juga mewakili Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan daerah terbaik untuk penghargaan tingkat nasional. Upaya ini didukung oleh komitmen dari seluruh aparatur organisasi perangkat daerah di Tanah Datar untuk menciptakan inovasi-inovasi yang berkualitas. Salah satu indikator yang menjadikan Kabupaten Tanah Datar menjadi daerah dengan perencanaan pembangunan daerah terbaik, alasannya adalah indikator kedalaman inovasi. Hal ini didukung juga oleh adanya komitmen oleh seluruh organisasi perangkat daerah dalam menciptakan inovasi yang berkualitas. Selama tahun 2019, Kabupaten Tanah Datar berhasil menciptakan 111 inovasi daerah. Inovasi yang diajukan ke tingkat nasional
yaitu inovasi jaksa masuk pasar dan inovasi gerbang cerdas. Pada dasarnya, inovasi jaksa masuk pasar dan inovasi gerbang cerdas ini adalah inovasi yang berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia pada jaksa masuk pasar tentang hukum, sedangkan gerbang cerdas kepada pendidikan. Inovasi jaksa masuk pasar diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar atas laporan Dinas Koperasi Perdagangan dan Pasar Kabupaten Datar dengan permasalahan pertama yaitu penunggakan biaya sewa toko atau kios di Pasar Batu Sangkar yang terhitung sejak tahun 2014 sampai 2018 dengan kerugian mencapai 800 juta. Maka dengan adanya ini, Kejaksaan Negeri Tanah Datar berinisiasi untuk mengalirkan inovasi jaksa masuk pasar ini. Adapun pelayanan yang diberikan oleh inovasi jaksa masuk pasar yang pertama yaitu konsultasi hukum bersama masyarakat, yang kedua konsultasi hukum bersama instansi pemerintah, ketiga konsultasi penggunaan dana desa atau nagari bersama perangkat nagari, dan yang keempat penyerahan surat tilang. Berdasarkan survei awal penelitian, peneliti menemukan kondisi-kondisi seperti ini. Inovasi jaksa masuk pasar dijadikan pilot project untuk pelaksanaan inovasi serupa yang dicanangkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Inovasi jaksa masuk pasar merupakan inovasi pertama dan satu-satunya yang menghadirkan pelayanan jaksa di pasar di Indonesia pada tahun 2018. Dalam hal ini, masyarakat terbantu dari segi efisiensi biaya untuk pengurusan serta pengambilan surat tilang tanpa harus datang ke kantor Kejari, serta terbantu beberapa konsultasi hukum terkait masalah tanah ataupun masalah hukum lainnya. Adapun kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait aduan di Superindak terkait aturan hak dan kewajiban penyewaan toko atau kios yang masih ada penyelewengan jual beli toko atau kios. Dari 4 jenis pelayanan yang disediakan, masyarakat lebih sering akses layanan pengambilan surat tilang, dan untuk konsultasi penggunaan dana desa bersama perangkat wali negari hampir tidak pernah dilaksanakan. Selanjutnya, inovasi jaksa masuk pasar berhasil menyelesaikan permasalahan terkait aduan di Superindak atas penunggakan biaya sewa toko atau kios di Pasar Batu Sangkar dan berhasil mengembalikan di Tanah Datar. Selanjutnya, berdasarkan fenomena teoritisnya, sosialisasi yang dilakukan oleh inovasi jaksa masuk pasar dilakukan melalui radio, yaitu pada siaran RRI Batu Sangkar dan RRI Bukit Tinggi, melalui lewat program Jaksa Menyapa. Adapun dampak positif dari inovasi jaksa masuk pasar itu sendiri adalah masyarakat ataupun di Superindak dapat terselesaikan permasalahannya seperti ketertiban parkir dan peningkatan hak dan kewajiban dari masyarakat pasar. Dari segi anggaran, pelaksanaan inovasi jaksa masuk pasar juga memberatkan kejaksaan. Selain itu, bentuk support pemerintah daerah yaitu dengan bantuan anggaran tambahan. Dari segi pelaksanaan, sumber daya yang digunakan oleh pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan petugas beranggapan bahwasanya tidak terkendala dari kualitas ataupun kuantitas dari sumber daya itu sendiri. Pelaksanaan inovasi jaksa masuk pasar dilakukan tanpa adanya proses uji coba terlebih dahulu. Dan selanjutnya, walaupun sudah dihadirkan 1 kali seminggu, pengguna layanan terbilang tidak cukup ramai. Kejaksaan berpendapat bahwa kurangnya minat dan antusias warga itu sendiri. Berdasarkan fenomena empiris dan teoritis yang telah saya sampaikan tadi, dapat dirumuskan bahwasannya rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana atribut inovasi jaksa masuk pasar oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar tahun 2019. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan atribut inovasi jaksa masuk pasar oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu pertama, secara teoritis diharapkan dari penelitian ini nantinya memberikan informasi atau bahan kepustakaan pada pengembangan ilmu administrasi publik mengenai inovasi jaksa masuk pasar oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah kabupaten di Sumatera Barat, terkhusus lembaga pemerintah kejaksaan, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan keadilan hukum serta melayani kebutuhan masyarakat terkait hukum. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka,
Yang pertama, penelitian relevan yang peneliti gunakan dalam mendukung penelitian ini, pertama dari penelitian Mona Melinda yang berjudul Inovasi Paduko oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Yang kedua dari Fauzi Ahmad Abdillah dengan judul penelitian Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar. Yang ketiga dari skripsi Aranzi Ediza tentang inovasi pelayanan publik berbasis Android atau Paga Nagari oleh Polres Kota Solok. Untuk konseptual teori, teori yang peneliti gunakan di sini adalah teori dari Everett M. Rogers tentang atribut ataupun karakteristik inovasi yang ada di dalam buku Ismail Nurdin yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik. Dalam buku ini dikatakan bahwasanya inovasi pelayanan publik merupakan tentang pergeseran makna, prinsip-prinsip, proses, prosedur, dan model pelayanan publik yang lama ke yang baru dirancang untuk memberikan keuntungan publik. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwasanya inovasi itu memiliki 5 atribut. Yang pertama, relative advantage atau keuntungan relatif, dengan pengertian inovasi harus memiliki nilai kelebihan dari penyelenggaraan pelayanan sebelumnya. Variabel kedua, compatibility atau kesesuaian. Sebuah inovasi harus mempunyai kesesuaian dengan inovasi terdahulu. Variabel ketiga, complexity atau kerumitan. Inovasi memiliki tingkat kerumitan tertentu. Variabel keempat, viability atau kemungkinan dilakukan percobaan. Mengatakan bahwasanya inovasi hanya dapat dilakukan apabila telah dilakukan uji coba publik. Dan variabel terakhir, kelima, yaitu observability atau dapat diamati. Mengatakan bahwasanya inovasi harus memberikan kemudahan untuk diamati. Selanjutnya skema pemikiran. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. Peraturan M4RB Nomor 30 tahun 2014 tentang inovasi pelayanan publik. Dan selanjutnya inovasi jaksa masuk pasar oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan teori atribut inovasi oleh Everett M. Rogers dengan 5 variabel. Selanjutnya definisi konsep. Pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya inovasi pelayanan publik. Bahwasanya inovasi pelayanan publik merupakan tentang pergeseran makna, prinsip-prinsip, proses, prosedur, dan model pelayanan publik dari yang lama ke yang baru untuk memberikan keuntungan publik. Definisi operasional. Yang pertama, keuntungan relatif dengan indikator nilai lebih atau keunggulan. Cara mengukur, yang pertama, apakah inovasi jaksa masuk pasar memiliki nilai lebih dari inovasi terdahulu. Selanjutnya, mendeskripsikan apakah inovasi jaksa masuk pasar memiliki keuntungan bagi kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Variabel kedua, dengan indikator kesesuaian dengan nilai dan norma. Dengan cara mengukur, mendeskripsikan apakah inovasi jaksa masuk pasar sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada. Indikator kedua, kesesuaian atau kebaruan dari inovasi yang lalu. Dengan cara mengukur, mendeskripsikan bagaimana inovasi jaksa masuk pasar memiliki kesesuaian dengan inovasi yang pernah ada. Indikator ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan. Dengan cara mengukur apakah inovasi JMP dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, variabel ketiga, kompleksitas kerumitan dengan indikator tingkat kendala yang dialami, dengan cara mengukur apakah kendala yang dialami selama pelaksanaan inovasi jaksa masuk pasar. Indikator kedua, kualitas sumber daya manusia, dengan cara mengukur apakah kondisi sumber daya manusia Kejaksaan Negeri mampu mendukung pelaksanaan inovasi ini. Indikator ketiga, anggaran untuk melaksanakan inovasi, dengan cara mengukur apakah anggaran yang dikeluarkan tidak memberatkan kejaksaan dan mampu memberikan efisiensi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Datar. Untuk variabel keempat, viability atau kemungkinan diuji coba dengan indikator telah teruji, dengan cara mengukur apakah inovasi JMP telah teruji dan pernah diuji coba sebelum diresmikan.
Selanjutnya, mendeskripsikan apakah inovasi JMP layak diterapkan dan dilakukan secara berkelanjutan. Dan variabel terakhir, observability, dengan indikator mudah diamati, dan indikator kedua, hasilnya dapat dilihat dengan cara mengukur apakah inovasi JMP mudah dipahami oleh pengguna layanan. Selanjutnya, untuk metode penelitian, pendekatan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, deskriptif. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan, teknik purposive sampling, peranan peneliti sebagai instrumen utama, lokasi penelitian di Kabupaten Tanah Datar, unit analisis lembaga yaitu Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dengan teknik analisis data dari Miles Haberman. Yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya untuk teknik lapisan data yaitu analisis sumber. Adapun untuk deskripsi lokasi penelitian secara umum, Kabupaten Tanah Datar mempunyai wilayah 1.336 km atau 1.133.600 hektar atau sekitar 3,16% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan daerah kabupaten terkecil kedua di Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar terbagi menjadi 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Berikut tabel wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, untuk Kejaksaan Kabupaten Tanah Datar, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, bertindak sebagai pengacara negara, serta membina ketertiban dan ketentraman melalui upaya antara lain. Pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan dan penodaan agama. Kejaksaan Tanah Datar merupakan satuan kerja dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Tanah Datar, yang mana wilayah hukum Kejari Tanah Datar meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, dapat peneliti simpulkan, inovasi jaksa masuk pasar merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebagai upaya pendekatan kejaksaan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta instansi pemerintah daerah. Inovasi jaksa masuk pasar dilaunching pada hari Kamis 13 September tahun 2018 yang merupakan satu-satunya dan pertama yang ada di Indonesia. Inovasi jaksa masuk pasar dilaksanakan atas dasar kerjasama antara Dinas Koperindak Tanah Datar dengan Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Hal ini diperkuat dengan surat keputusan bersama antara pemerintah Tanah Datar dengan Kejaksaan Negeri Tanah Datar tentang penanggungan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha nomor 511/1322/09/2008 dan nomor 02/N317/09/2018. Posisi Dinas Koperindak di sini sebagai pemohon kepada Kejaksaan Negeri Tanah Datar atas masalah yang ada di Pasar Batu Sangkar. Inovasi jaksa masuk pasar tidak hanya berfokus kepada penyelesaian permasalahan di Koperindak, tetapi juga memberikan layanan hukum untuk masyarakat pengunjung Pasar Batu Sangkar. Secara umum, jaksa masuk pasar memiliki layanan seperti yang pertama, konsultasi hukum bersama masyarakat, yang kedua, konsultasi hukum bersama organisasi perangkat daerah, ketiga, konsultasi penggunaan dana desa, yang keempat, pengambilan bukti pelanggaran. Yang pertama, variabel keuntungan relatif dengan indikator nilai lebih atau keunggulan. Inovasi harus memiliki keuntungan bagi pelaksana maupun bagi objek inovasi. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang pertama,
Masyarakat mendapat kemudahan seperti pengurusan hukum ataupun konsultasi hukum, serta efisiensi dari segi waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan untuk mengurus urusan hukum dengan kejaksaan, serta pengambilan surat tilang tidak perlu jauh-jauh lagi. Untuk Diskuperindak ataupun UPT Pasar Batu Sangkar, keuntungan yang bisa didapatkan yaitu mempermudah urusan terlapor yakni Dinas Kuperindak dalam mengatasi beberapa permasalahan di Pasar Batu Sangkar, seperti peningkatan kesadaran hukum pedagang pasar itu sendiri. Bagi kejaksaan, pelayanan dilakukan oleh kejaksaan menjadi lebih efektif menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, image menakutkan sebelumnya dari kejaksaan sebagai lembaga negara yang menuntut hukum kepada masyarakat mulai berkurang dengan ditandai dengan adanya peningkatan dari jumlah pengguna layanan, terutama pada layanan konsultasi hukum. Bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar, keuntungannya adalah adanya pengembalian PAD Kabupaten Tanah Datar yang tertunggak terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 sejumlah 800 juta kurang lebih kembali ke kas Tanah Datar pada tahun 2019. Untuk variabel kedua, compatibility atau kesesuaian, mempunyai inovasi harus mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang didampinginya. Tujuannya adalah supaya inovasi yang terdahulu tidak ditinggalkan begitu saja sebagai upaya transisi ke inovasi terbaru. Adapun indikator dari variabel ini, yang pertama yaitu kesesuaian dengan nilai yang ada, yang kedua kesesuaian dengan keadaan sebelumnya, yang ketiga kesesuaian dengan kebutuhan. Indikator pertama, kesesuaian dengan nilai yang ada. Berdasarkan penelitian, yang pertama, inovasi jaksa masuk pasar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, serta dengan aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan arahan inovasi jaksa masuk pasar, sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 dalam aspek pembangunan kualitas sumber daya manusia dari segi ketertiban hukum, serta peningkatan pendapatan asli daerah yang ditandai dengan pengembalian uang retribusi pasar Batu Sangkar. Dari aspek legalitas hukum, pelaksanaan inovasi jaksa masuk pasar didukung dengan adanya surat kerjasama antara Kejari Tanah Datar dengan Diskuperindak pada tahun 2018 dengan adanya surat keputusan bersama antara pemerintah Tanah Datar dengan Kejari Tanah Datar dengan penanggung masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara nomor 511 garing 1322 garing 09 garing 2018 dan nomor 02 garing N titik 3 titik 17 garing 09 garing 2018. Dalam mendukung jalannya kelancaran kegiatan, diterbitkan surat keputusan Bupati Tanah Datar nomor 511 garing 2138 garing Kuperindak 2020 tentang pembentukan tim fasilitasi program jaksa masuk pasar di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020. Selanjutnya, standar yang digunakan dalam penciptaan inovasi ini digunakan standar kelengkapan inovasi yang telah diterbitkan oleh Bappenas, selanjutnya diarahkan oleh Bapelitbang Kabupaten Tanah Datar dengan koordinasi bersama Dinas Kuperindak selaku instansi horizontal. Walaupun masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi. Indikator kedua, sesuai dengan keadaan sebelumnya, dapat peneliti temukan bahwasanya sebuah inovasi yang baru hendaknya adalah produk dari adaptasi inovasi terdahulu. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat atau penyelenggara tidak butuh waktu yang lama untuk mengenal dan adaptasi atau penyesuaian dalam pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengan layanan yang diberikan pada jaksa masuk pasar sama dengan layanan hukum yang diberikan oleh Kejari. Selanjutnya, upaya edukasi hukum kepada masyarakat merupakan adaptasi dari beberapa inovasi terdahulu, seperti jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, serta jaksa menyapa lewat radio. Selanjutnya, upaya jemput bola yang telah dilakukan oleh Kejari merupakan kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar. Dengan adanya kesesuaian dengan inovasi-inovasi dan kegiatan terdahulu, akan mempermudah Kejari dalam segi pelaksanaan, menghemat biaya anggaran, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dari kinerja kejaksaan itu sendiri. Indikator ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan. Dalam pelayanan publik,
Inovasi adalah sebuah upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik itu sendiri, dengan harapan mampu memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas. Pada inovasi jaksa masuk pasar, hadir berdasarkan kebutuhan dari segala stakeholder, yaitu kejaksaan, pemerintah daerah melalui Superindak, dan juga masyarakat. Adanya inovasi jaksa masuk pasar dapat membantu segala pihak terkait dalam menjawab kebutuhannya secara lebih efektif dan efisien. Adapun kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder tersebut, yang pertama yaitu UPT Pasar, dengan kebutuhan penanganan permasalahan di Pasar Batu Sangkar, yang kedua pemerintah daerah dengan kebutuhan pengembalian PAD Kabupaten Tanah. Yang ketiga dari kejaksaan dengan kebutuhan perubahan citra lembaga dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan yang keempat dengan kebutuhan penguatan pemahaman hukum masyarakat yang awam akan hukum. Selanjutnya, variabel ketiga, kompleksiti atau kerumitan. Sebuah inovasi yang baru pasti memiliki kerumitan dan tantangan tersendiri dalam menjalankannya. Karena terjadi perubahan sifat, mekanisme, dan teknis menjadikan sebuah inovasi baru memiliki kerumitan yang lebih tinggi. Adapun 3 indikator pada variabel ini, yang pertama tingkat kerumitan dan kendala, yang kedua kualitas sumber daya manusia, yang ketiga anggaran untuk menjalankan inovasi. Indikator pertama, tingkat kerumitan dan kendala. Terkendala pada inovasi jaksa masuk pasar, kendala yang pertama yaitu terkendala terkait jadwal sidang dari tim JMP yang sering bentrok dengan jadwal pelaksanaan JMP. Yang kedua, kendalanya adalah tidak adanya anggaran di awal pelaksanaan. Yang ketiga, ketidaktahuan akan adanya layanan kejaksaan di Pasar Batu Sangkar oleh masyarakat sehingga menimbulkan minim partisipasi. Yang keempat, pergantian struktur organisasi membuat pelaksanaan JMP terhenti untuk sementara terkait kerjasama antara dinas dan Kejari. Indikator kedua, kualitas sumber daya. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti tidak menemukan kendala berarti dari segi kualitas sumber daya dalam menjalankan kegiatan jaksa masuk pasar. Indikator ketiga, anggaran untuk menjalankan inovasi. Suatu program pemerintah harus didukung dengan anggaran agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Namun, anggaran perlu diperhitungkan dan disesuaikan dengan sektor yang dibutuhkan. Pada temuan peneliti, terhitung sejak tahun 2018 hingga 2020, kegiatan tidak terenggarkan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh Kejari adalah penyisian dana lebih dari program lain yang kemudian disisihkan untuk inovasi jaksa masuk pasar itu sendiri. Baru pada tahun 2020, anggaran baru diberikan oleh pemerintah daerah pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 6 Juli, dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Tanah Datar nomor 511/238 2020 tentang pembentukan tim fasilitasi program jaksa masuk pasar. Untuk tahun 2022, kegiatan tidak kembali teranggarkan karena adanya perubahan struktur organisasi di pemerintah daerah dan Kejari Tanah Datar, serta pengalokasian dana terkuras akibat penanganan COVID-19. Berdasarkan temuan tersebut, hal ini mengindikasikan bahwasannya anggaran mempengaruhi keberlanjutan sebuah inovasi. Kondisi ini diperkuat dengan tidak berjalannya kegiatan JMP pada bulan Agustus hingga akhir tahun 2022. Variabel keempat, viability atau kemungkinan diuji coba. Agar sebuah inovasi baru dapat diterima oleh masyarakat, perlu dilakukan uji coba publik terlebih dahulu. Hal ini diperuntukkan melihat sejauh mana inovasi baru dapat memberikan dampak yang positif dari keadaan sebelum adanya inovasi. Uji coba publik juga memberikan gambaran bagi masyarakat ataupun pelaksana agar tidak adanya ketidaktahuan publik ataupun kegagapan dari pelaksana dalam menjalankan inovasi. Berdasarkan temuan peneliti, salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat untuk kunjungan JMP adalah dikarenakan masyarakat, OPD, ataupun pemerintah nagari banyak yang belum tahu akan adanya layanan kejaksaan di Pasar Batu Sangkar. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan tidak adanya uji coba publik, terutama kepada target sasaran layanan inovasi ini sendiri. Ini berdampak kepada rendahnya minat masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi. Berdasarkan pendapat Roger, bahwa inovasi dapat diterima oleh masyarakat apabila telah dilakukan uji coba publik dan telah dinyatakan memiliki keunggulan dari inovasi sebelumnya.
variabel terakhir, observability atau kemudahan diamati. Menurut Roger, sebuah inovasi harus mampu memberikan kemudahan untuk diamati dari segi cara kerja dan hasilnya dapat dilihat dan terbukti lebih baik. Output dari sebuah inovasi adalah dapat diadopsi di tempat lain, sehingga secara birokrasi dapat diandalkan guna menciptakan kualitas pelayanan yang lebih baik dan fleksibel dalam memuaskan pelanggan. Adapun dua indikator dari variabel ini, yang pertama mudah diamati. Menurut Roger, kemudahan diamatinya sebuah inovasi akan mempermudah tempat lain untuk mengadopsi serta mereplikasi inovasi guna memberikan kualitas layanan yang baik, sehingga inovasi yang dikeluarkan memiliki nilai kehandalan baru dibanding dengan inovasi sebelumnya. Indikator kedua, hasilnya dapat dilihat. Sebuah inovasi yang baik adalah inovasi dapat dilihat dari hasil pelaksanaannya, serta memiliki keunggulan serta kehandalan dalam mengatasi kondisi sebelum adanya inovasi. Untuk indikator pertama, berdasarkan temuan peneliti terkait upaya yang dilakukan oleh Kejari serta stakeholder terkait dalam mengenalkan inovasi jaksa masuk pasar, membuat inovasi JMP dapat diadopsi oleh Kejari lainnya di Indonesia. Adopsi dan replikasi yang telah dilakukan oleh kejaksaan adopsi dan replikasi inovasi jaksa masuk pasar ini telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengadopsian ini menandakan bahwa inovasi jaksa masuk pasar berhasil dijalankan dan memberikan keunggulan bagi lembaga yang menjalankannya. Indikator kedua, hasilnya dapat dilihat. Inovasi jaksa masuk pasar memiliki cara kerja yang mudah dipahami dan hampir sama dengan pelayanan hukum yang ada di kantor Kejari. Output dari pelaksanaan inovasi jaksa masuk pasar bisa dilihat dari penghargaan yang didapatkan oleh Kejari Tanah Datar serta penyelesaian beberapa permasalahan di pasar batu tangkar seperti pengembalian retribusi pasar mencapai 600 juta. Namun dalam pelaksanaannya yang telah terlaksana dari tahun 2018 hingga 2022 terjadi tren penurunan kunjungan layanan. Ini ditandai dengan turunnya jumlah pengunjung jaksa masuk pasar dan permasalahan penunggakan retribusi kios di pasar batu tangkar kembali meningkat seiring berjalannya kegiatan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat peneliti simpulkan bahwasanya berdasarkan hasil temuan peneliti, pelaksanaan inovasi jaksa masuk pasar dinilai telah sesuai dengan karakteristik inovasi dari teori atribut Everett M. Roger, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dilakukan percobaan, dan dapat diamati. Namun ada beberapa variabel yang tidak terlaksana dengan baik. Kondisi ini ditandai dengan kurang maksimalnya penggunaan layanan yang disediakan oleh JMP, oleh masyarakat, ataupun OPD itu sendiri. Saran, yang pertama, Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebaiknya melakukan evaluasi kegiatan secara berkala, guna memberikan gambaran sejauh mana pencapaian kegiatan JMP memberikan dampak terkait tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebaiknya melakukan penganggaran yang jelas untuk inovasi jaksa masuk pasar supaya menciptakan kegiatan yang lebih efektif. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebaiknya menetapkan pelaksana tetap untuk kegiatan JMP supaya kegiatan dapat dilaksana sesuai dengan jadwal dan tidak ada lagi kegiatan yang berjalan karena kondisi bentroknya agenda pelaksana. Yang keempat, Kejaksaan Negeri Tanah Datar perlu melakukan sosialisasi ataupun kegiatan yang berupaya untuk mengenalkan jaksa masuk pasar kepada masyarakat lebih luas, agar penggunaan layanan JMP dapat diakses lebih banyak oleh masyarakat. Yang kelima, Kejaksaan Negeri Tanah Datar perlu melakukan pengembangan untuk kegiatan jaksa masuk pasar agar lebih dapat memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga organisasi perangkat daerah, selain Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pasar. Sekian pemaparan PPT saya terkait dengan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul tentang inovasi jaksa masuk pasar. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.